Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Siti Farida dari BKDMI Jember dan juga mahasiswi Unipar Kabupaten Jember. Pagi ini kita di kampus Unipar, di kampus Universitas PGRI Kabupaten Jember. Pagi ini kita akan mengadakan acara yaitu dialog khusus membahas implementasi Perda Disabilitas Kabupaten Jember. Pada kesempatan hari ini kita akan mengundang seluruh SKPD yang ada di Kabupaten Jember dan juga teman-teman disabilitas yang ada di Kabupaten Jember, khususnya para aktivis Kabupaten Jember, khususnya disabilitas. Akan kita bahas nanti bareng bersama SKPD terkait dan juga Bapak Wakil Rektor Universitas PGRI Argopuro Jember. Yuk kita ikuti dulu dialog khusus bersama seluruh SKPD dan juga teman-teman disabilitas yang ada di Kabupaten Jember. Yuk. Inilah Unipar tampak dari lantai 2, pintu gerbang Universitas Argopuro di gedung 2 yang tepatnya berada di Jalan Tidar, Kabupaten Jember. Sungguh asri, dingin, sejuk, indah. Alhamdulillah, mudah-mudahan pagi ini kita mendapatkan hasil yang sangat bagus. Harapan dan impian teman-teman disabilitas Kabupaten Jember tentang sampai sejauh mana implementasi Perda oleh Pemda Kabupaten Jember. Kalau kita ada di ruangan Rengganis Meeting Room Universitas PGRI Argopuro Jember. Rengganis Meeting Room. Saya mana tengah deal. Oke nih ya. Biasanya nasi pinggir gunung, gampang Kusulodan pinggir. betul tidak apa ya nah. Oh ya sama kalau dari Melisa. Awal tentang pelaksanaan dari peraturan daerah tersebut. Jadi peraturan Bupati nomor 69 tahun 2017. Nah, dari garis besar beberapa peraturan perundang-undangan hingga peraturan daerah sampai peraturan bupati tersebut secara yuridis telah banyak disebutkan hak-hak tentang penyandang disabilitas. Tapi prakteknya bagaimana? Nah, ini tanggung jawab pemantik diskusi pada pagi hari ini. Untuk itu kami persilahkan Mas Asrorul Mais selaku Wakil Rektor 1 Unipar dan aktivis bagi teman-teman disabilitas yang sangat luar biasa. Monggo.
coba Baik, terima kasih Bapak Ibu. Jadi kalau tadi saya nyambut sebagai wakilnya Pak Rektor, sekarang saya nyambut sebagai wakilnya teman-teman disabilitas. Sebagai aktivis disabilitas mulai tahun sekitar 2002 yang lalu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini harapannya nanti akan menjadi pengantar kita menuju diskusi di karena kita sekarang ada di forum FGD, sehingga segala yang kita bicarakan harus ilmiah dan harus berbasis data, sehingga nanti semuanya terukur. Jadi kalau kita bicara program, bicara rencana, itu harus terukur supaya evaluasinya juga terukur. Baik, yang pertama, memang di sesi satu ini kita akan fokus kepada isu pekerjaan. Jadi kalau dulu kita ingin menunjukkan, ya kalau dalam Undang-Undang 8 Nomor 2016 itu ada 27 macam hak penyandang disabilitas. Tapi kalau kita kerucutkan, ini sebenarnya ada 3 isu yang sangat urgent untuk penyandang disabilitas. Yang pertama adalah isu pendidikan, yang kedua isu pekerjaan, dan yang ketiga isu kesehatan. Di seri pertama ini kita akan bahas isu kami sempurna. Kalau pada tahun 2020 ada sekitar 5,98% disabilitas itu yang bekerja dari total penduduk yang bekerja. Jadi kalau kita hitung-hitungan tadi, kalau prevalensinya ada 12% dan yang bekerja itu 5,98, hampir 50% penduduk usia kerja disabilitas di Indonesia belum bekerja. Jadi sebenarnya isu reward dan punishment bagi perusahaan atau dunia usaha dan dunia industri terkait dengan penyerapan tenaga kerja disabilitas ini sudah muncul sejak zaman ditetapkannya undang-undang. Jadi ada mekanisme yang akan dibuat oleh 3 menteri, Kementerian Keuangan, Kementerian Tenaga Kerja, dan ini UMKM, bahwa ada insentif pajak yang diberikan oleh perusahaan yang menerima disabilitas, tapi itu masih rendah. Dan ada punishment juga terkait dengan yang lain-lain sudah dinyatakan. Kemudian amanah, ini kita bicara amanah. Jadi sebenarnya kita semua itu hidup di bumi Indonesia ini mengemban amanah aturan, mulai dari Undang-Undang Dasar 45 sampai dengan peraturan yang paling mudah. Di amanah kita, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 sudah jelas hak pekerjaan ada di pasal 1. Kesempatan kerja juga jelas, penyediaan kuota 2% dari pemerintah ada pasal 53, penyediaan kuota 1% dari swasta di pasal 54. Di perda kita, karena perda bahwa disabilitas itu adalah sebuah masalah sosial. Kalau kita mau melihat secara perspektif teoritis, tentu pandangan yang seperti ini bermasalah, karena disabilitas bukan masalah. Kalau disabilitas dianggap masalah, maka setiap kelahiran disabilitas adalah masalah yang muncul. Nah, perspektif itu yang kiranya perlu kita rombak dari pola pikir yang mungkin yang hadir hari ini, bahwa disabilitas itu bukan masalah yang harus diselesaikan oleh naungan dinas sosial semata. Akan tetapi harus ada tanggung jawab dan keterlibatan masing-masing dinas, entah pendidikan menangani pendidikannya, ketenaga kerjaan seperti yang kita lakukan hari ini, bahkan keagamaan untuk akses ibadah yang itu selama ini belum terpikirkan. Gitu. Jadi sesi kita hari ini setelah tadi penyampaian oleh Mas Mais, sesi kedua habis ini adalah mungkin sekedar tanya jawab dan diskusi ringan. Sesi ketiga nanti bagaimana sikap-sikap terkait dinas-dinas yang bisa hadir hari ini
Dan sesi keempat tentu kita merumuskan saran-saran apa yang bisa kita berikan untuk perbaikan Jember ke depannya. Nah, untuk itu, untuk sesi kedua, bagi yang ingin bertanya atau menyampaikan pendapat, monggo silahkan langsung berbicara. Kalau angkat tangan saya tidak bisa karena Kerjanya cuma membuka pintu hotel. Saya tanya waktu itu, kenapa menerima? Karena dia merasa ini tanggung jawab kita bersama. Dan tapi sedikit di akhir dia memberikan sedikit sentilan. Tapi yo pemerintah itu ngasih contoh, tidak cuma nuntut swasta tok yang bermain disabilitas. Tapi yo pemerintah itu ngasih contoh, sehingga kita di swasta juga lebih semangat. Kalau yang dioprak-oprak cuma swasta tok kemudian tidak kasih contoh, gimana? Itu omongan beliaunya. Kemudian saya sampaikan di sini kebetulan. Jadi itu sebenarnya omongan saya juga sama, artinya sama, hampir sama lah. Jadi artinya di sini memang betul kalau memang itu menjadi beban pemerintah saja berat. Tapi secara struktur yuridis suatu undang-undang atau perda dikeluarkan itu memang untuk dieksekusi oleh pemerintah mau tidak mau. Kita masyarakat mensupport agar bagaimana budaya inklusif itu terjadi sehingga kalau ada orang diterima, orang bisa pun diterima di suatu pekerjaan, ada perlakuan diskriminasi itu betul juga. Nah, karena itu di sini mari kita menjaga itu. Jadi minimal. Jadi yang memang sekarang lagi ramai mulai dari isu nasional sampai di beberapa wilayah bahwa keberadaan unit layanan disabilitas itu memang penting. Itu yang pertama. Yang kedua, amanat perda kita ini juga mengamanatkan Komisi Daerah Disabilitas. Tujuannya untuk mengontrol apakah perda kita jalan atau tidak. Secara kalau kita ngomong aturan tahun 2016 kita. Ini nampaknya sudah ada yang main loyo atau dari mana. Kita dulu ya. Tangan ke atas dulu, ini kalau bisa lihat. Saya teriakan semangat pagi, jawab pagi luar biasa. Siap? Oke. Semangat Pagi luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mohon maaf sebelumnya saya terlambat karena ada acara tempatnya Pak Bagian tadi membuka pelatihan salon kecantikan rambut dan kulit untuk 25 warga kita dapat dana di BHT sekian sembako. Kita latih mereka selama 12 hari juga. Ada dari kurang lebih 6 kecamatan tadi. Ada yang dari Bengkulu, Jembawang, Buduan, Kerto, dan lain-lain. Yang terhormat Bapak Mais, ini beliau adalah saudara guru kami, teman dan semua serta saudara beliau. Beliau ini adalah manusia setengah dewa. Jadi sebenarnya kemudian semuanya sudah hidup. bukan setengahnya setan Pak ya. Yang terhormat kawan-kawan semua, itu di belakang ada Pak Yasin, ada Bapak Rida, Andro, dan itu Mas Haryono, itu luar biasa itu dari Dinsos itu. Itu yang punya Dinsos, ada Mas Pak Aziz, ada Pak Kusdantono di sana, ada Pak Rahman, ada Mas itu dari LHI, Mas Sigit, ya, Mas Sigit. Sekarang mutasi di mana Mas Sigit? Di Skop. Ini yang punya modal ya Pak Mas. Sipil itu tahun 2020 kita sudah melaksanakan suatu seleksi di mana pada pengumuman sudah dicantumkan persentase atau peluang dari rekan-rekan untuk ikut berkesempatan menjadi PNS, yaitu pada saat pengadaan CPNS tahun 2020. Akan tetapi saat itu tidak satupun dari penyandang
yang daftar, sehingga untuk peserta itu adalah 0. Kemudian untuk selanjutnya memang ada ketentuan dari peraturan Menteri Pendayaan Apabila dan Reformasi Birokrasi, yaitu ada prioritas 2%. Hampir 300 teman-teman difabel yang dilatih. Sekarang sudah banyak berdaya, sudah banyak melakukan usahanya, baik di bidang garment, di bidang kemudian di bidang ini pengolahan hasil lain-lain, sudah banyak sekali yang saya sempat ketemu, sempat diskusi lain-lain di dalam. Jadi sudah banyak yang mengembangkan usahanya dari program pelatihan yang dilaksanakan oleh dinas sosial. Tapi sempat ada pertanyaan teman-teman seperti, Pak Butar, 2 tahun ini kok gak ada pergumulan dari dinas sosial, nggak ada duitnya katanya. Mungkin ke depan, mungkin Mas ini, Mas Hartono ya, mungkin nanti Mas Sen, siapa nanti bisa datang ke dinas sosial, mungkin untuk kebutuhan apa yang kira-kira dibutuhkan untuk tahun 2023. Gimana Sen ya? Jadi itu biar nanti bisa ketemu langsung ke dinas sosial. Jadi ini dinas sosial sudah, mungkin saya kembali ke bidang ketenagakerjaan. Pak, mungkinkah di Kabupaten Jember dinas tenaga kerja nanti dibentuk unit layanan disabilitas kabupaten? Mungkin itu. Soal kemarin di tingkat provinsi Jawa Timur, sekitar hampir 1,5 bulan kemarin, Bapak Disnaker Provinsi Jawa Timur, Bapak saya, Pak Imaman Subagio SHMA, dia sudah membuat unit layanan disabilitas di tingkat provinsi Jawa Timur. Seperti harapan beliau, mungkin di kabupaten ada unit layanan disabilitas. Terus kemudian kaitan dengan informasi lowongan kerja dengan disabilitas, saya biasanya kalau dapat informasi di tingkat provinsi Jawa Timur, saya biasanya mesti kirim ke teman-teman melalui Pak Zen sepertinya kalau informasi yang saya dapatkan itu lowongan kerja di luar Kabupaten Jember, sepertinya saudara-saudara disabilitas untuk bekerja di luar Kabupaten Jember sepertinya masih keberatan seperti itu. Mungkin yang perlu diperkuat mungkin komunikasi dengan perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Jember saja, mungkin sementara itu perlu diperkuat kaitan dengan kebutuhan tenaga kerja yang ada di perusahaan. Jadi mungkin nanti ke depan mungkin data daripada teman-teman difabel yang siap bekerja di perusahaan, mungkin nanti diinventarisir, mungkin nanti dibicarakan dasar untuk menyampaikan kepada perusahaan seperti itu. Kemudian mungkin tinggal nanti ke depan program-program apa yang bisa diberikan kepada teman-teman difabel pada tahun 2023. Mungkin ada dalam bentuk tulisan kalau bisa kan. Kalau dalam bentuk tulisan mesti ingat. Kalau lisan bisa lupa. Jadi mungkin dari teman-teman difabel, mungkin tim FGD ini bisa merumuskan mungkin kaitan dengan program-program yang bisa diberikan oleh masing-masing OPD untuk tahun 2023 atau apa saja. Khususnya ini yang saya sering disambati teman-teman olahraga ini. Jadi kalau sudah namanya yang tadi disampaikan dari dana, waduh sudah gulung guming dari dana ya. Terus sempat dampingi juga teman juga dari dana di perusahaan. Dapatnya hanya sekian waduh. Akhirnya sampai ke Pak Rudi, sampai ke anggota dewan, sampai ke KB. Jadi saya tahu dapatnya berapa saya bisa. Saya karena sering dekat Pak. Jadi saya 2 minggu sekali ada pertemuan Pak di rumah. Ini tanggung Pak Yasin. Jadi ada pertemuan rutin. Jadi dari pertemuan rutin kita banyaklah informasi yang kita dapatkan. Jadi mungkin sementara itu saya menggaris bawah mungkin nanti ada sebuah coretan yang bisa disampaikan ke masing-masing OPD, dimungkinkan ke depan itu bisa ditindaklanjuti di kegiatannya. Mungkin sementara itu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Nyata, tidak hanya tadi abal-abal 6 tahun yang lalu sudah ada kerja, tapi hari ini belum terimplementasi. Ini langsung dari efeknya saya sampaikan. Saya masuk di Snaker Januari. Pada saat itu kondisinya saya sampaikan dengan kondisi SDA
pembagian anggaran yang sangat minim, terkecil di antara provinsi lainnya. Kalau panjenengan masuk di komunitas Disnaker provinsi, itu pasti beliau pasti kita selenggarakan di Pondok Pesantren Anur, kolaborasi dengan teman-teman PNK. Selesai. Saya sampaikan pada Bapak Bupati, kepada DPRD dan lain-lain. Tapi sudah selesai kerja. Kita tinggal tunggu gajian sampai akhir tahun, kita tinggal aja sudah selesai. Karena apa? Tidak ada yang dibuat, karena tidak ada anggaran. Tapi kami sebagai pejabat yang diberikan amanah untuk memberikan kemanfaatan kemaslahatan yang sosial yang luar biasa, kami tidak tinggal diam. Karena Bapak Bupati selalu berprinsip sinergi, kolaborasi dan akselerasi. Lalu langkah-langkah kami apa? Ya kami melakukan sinergi yang pada saat itu langsung dengan Diskominfo. Diskominfo memiliki anggaran yang cukup besar. Akhirnya kami karena sekarang era digitalisasi, kami mencoba 3H. Ada baru dia 3H. Misalnya ya supaya disabilitas maju gitu ya. Oke. Disabilitas keren. Apa supaya disabilitas keren? Ya, supaya disabilitas keren. Cek dihitung. Tangannya Pak. Ya, gampang dia Gini. nanti. Hitung. 1, 2, 3.